Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Baik, langsung saja anak-anak. Hari ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan fokus pembelajaran kita hari ini adalah muatan pelajaran IPA. Kompetensi dasar yang akan kita capai dari pembelajaran ini adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, anak-anak siap ya disimak penjelasan Ibu dengan baik. Perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak, perkembangbiakan pada tumbuhan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Nah, yaitu terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga atau biji. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara tak kawin. Oke, lanjut ya. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif tadi sudah disampaikan ya pada tumbuhan yang memiliki bunga atau biji. Nah, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian dari bunga. Ya, di sini ada yang namanya tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, yang paling cantik mahkota bunga. Yang ini namanya biasanya terletak di bagian tengah kepala putik, kemudian ada kepala sari, tangkai sari, dan benang sari. Nah, dari keseluruhan bagian bunga ini, ada yang menjadi atau berperan sebagai kelamin jantan dan kelamin betina. Benang sari berperan sebagai kelamin jantan, sedangkan putik berperan sebagai kelamin betina pada bunga. Harus ingat ya. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses yang namanya penyerbukan. Nah, apa penyerbukan itu? Perhatikan baik-baik. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Nah, setelah proses penyerbukan akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang membentuk individu paru. Nah, hasilnya nanti berbentuk seperti atau berbentuk zigot ya. Nanti zigot ini yang kemudian berkembang menjadi embrio dan selanjutnya menjadi biji. Lanjut. Nah, kalian harus tahu ada beberapa jenis penyerbukan pada tumbuhan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri itu apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yaitu satu bunga ya, serbuk sarinya jatuh di kepala putik yang bunga yang sama. Kemudian dikatakan penyerbukan tetangga jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain tapi masih satu pohon. Biasanya kan kalau sebuah tanaman itu biasanya kalau berbunga kan satu pohon bunganya banyak. Nah, misalnya serbuk sari itu jatuh di kepala putik dari bunga yang lain tapi bunganya masih sama dan di pohon yang sama, itu dikatakan penyerbukan tetangga. Lalu ada juga yang disebut penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dari tumbuhan sejenis tapi beda pohon. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini bunganya sama tapi pohonnya berbeda. Maka disebut penyerbukan silang. Kemudian yang keempat ada penyerbukan bastar. Terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Ini jelas sekali gambarnya ya. Jenisnya berbeda, serbuk sarinya menempel ke putik
putik bunga yang lain juga. Ini namanya penyerbukan dasar. Lanjut. Bagaimana proses serbuk sari jatuh ke kepala putik? Itu banyak faktor yang bisa membantu, ya. Di sini ada 4 yang Ibu akan jelaskan. Yang pertama, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Maksudnya di sini, serbuk sari itu menempel ke kepala putik karena bantuan atau tiupan dari angin. Karena kalian tahu kan bunga tidak bisa bergerak seperti hewan dan manusia, sehingga perlu bantuan-bantuan lain untuk membantu proses penyerbukannya. Contohnya tadi yang pertama anemogami dibantu angin. Kemudian yang kedua ada entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga. Nah, jenis serangganya biasanya ada kupu-kupu, lebah, ya. Saat dia menghisap nektar pada bunga, lalu kakinya atau bagian tubuh lainnya menyentuh serbuk sari, kemudian menyentuh lagi putik. Nah, disitulah terjadi proses penyerbukan. Kemudian ada yang ketiga, antropogami, penyerbukannya dibantu manusia. Jadi nanti manusia secara sengaja meletakkan serbuk sari ke kepala putik. Itu namanya penyerbukan yang di antropogami. Yang keempat ini, maaf ya Ibu salah ketik, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Maksudnya bagaimana? Misalnya pada saat terjadi hujan atau saat kita menyiram tanaman, mungkin ada tekanan air yang menyebabkan serbuk sarinya bergerak sampai menyentuh kepala putik. Nah, di situ terjadi juga proses penyerbukan. Lanjut. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, tumbuhannya dapat berumur lebih lama. Yang kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk mengembangbiakan tumbuhan itu relatif lebih murah. Dan yang keempat, dapat menghasilkan varietas tumbuhan baru yaitu dengan cara menyilangkan. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif anak-anak. Tadi sudah tentang perkembangbiakan generatif ya. Sekarang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, kalian harus tahu juga ya bahwa perkembangbiakan vegetatif ini juga dibedakan menjadi dua. Ada perkembangbiakan vegetatif alami dan ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekarang Ibu bahaskan dulu yang vegetatifnya alami. Tadi sudah kita ketahui bahwa vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama ini ada tunas. Tunas ini contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah cocor bebek. Ya, nanti kalian bisa baca lebih detailnya lagi di sini. Jadi tunas itu contoh tanamannya adalah cocor bebek. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Tuh, biasanya di bagian jadi selain cocor bebek ada pisang, ada akar pohon cemara. Nih, lihat. Tumbuhan yang kecil di sela-selanya atau bahkan biasanya di ketiak daun. Kalau cocor bebek ini pada ujung-ujung daunnya itu tumbuh tanaman baru itu namanya bertunas. Ya, di sini contohnya ada berarti pohon cemara, pohon pisang dan cocor bebek yang berkembang biak secara tunas. Lanjut. Ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, spora biasanya terdapat pada tumbuhan paku atau lumut nih. Ya, tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Jadi ada semacam kayak seperti serbuk-serbuk seperti itu anak-anak jika dia tertiup angin atau terkena hujan kemudian jatuh menyentuh tanah itu bisa menjadi tumbuhan baru. Itu namanya spora. Biasanya spora kalau di dalam tanaman paku itu dia menempel pada bagian belakang daunnya yang seperti bulat-bulat berwarna coklat, mungkin kalian pernah melihatnya ya. Itu namanya kotak spora. Di dalamnya itu ada yang namanya spora. Lanjut, ada yang ketiga, vegetatif alami ada akar tinggal atau rizoma atau disebut juga dengan rimpang. Nah, ini contohnya ada gambar seperti ini anak-anak ya. Tuh. Akar tinggal. Jadi seperti ini, contoh tanaman yang dikembangbiakan secara rizoma atau akar tinggal adalah seperti kunyit, temulawak, kencur, dan lengkuas. Selanjutnya ada geragih atau stolan. Nah, geragih atau stolan adalah batang yang tumbuh menjalar. Tumbuh menjalarnya di bawah
permukaan tanah atau bahkan di atas permukaan tanah juga bisa. Nih, kalau contohnya ini terjadi pada stroberi dan rumput teki. Kalau stroberi kalian lihat ini akarnya menjalar di atas permukaan tanah, sedangkan kalau rumput teki akarnya menjalar di bawah tanah. Jadi akarnya menjalar ini bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baru. Kalian lihat ya, semakin kunjung kan semakin kecil. Berarti ini akarnya bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Lihat. Nih, batangnya yang ada di dalam tanah tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi ingat ya, Graggetostolon contohnya adalah stroberi dan rumput teki. Selanjutnya, ada umbi. Nah, untuk umbi ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada umbi batang. Nah, umbi batang ini contohnya tanaman kentang dan ubi jalar. Ingat ya, jangan salah. Kentang dan ubi jalar ini umbi batang. Selanjutnya, ada umbi lapis. Di sini contoh tanamannya adalah bawang dan bunga bakung. Bawang dan bunga bakung. Kemudian yang terakhir ada umbi akar. Nah, umbi akar ini contohnya adalah ketela pohon atau kita biasa sebut dengan singkong dan wortel. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Yang kedua, tumbuhan dapat dikembangbiakan tanpa perlu menunggu berbuah. Yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik atau mirip dengan induknya. Yang keempat, dapat membiarkan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Ya, jadi kalau pada vegetatif itu walaupun buahnya tidak berbunga atau berbiji, tapi tetap bisa dikembangbiakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke perkembangbiakan hewan. Sama ya, seperti tumbuhan, ada hewan yang berkembang biak secara generatif, ada juga hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, untuk berkembang biak secara vegetatif, ada beberapa cara. Sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada beberapa cara perkembangbiakan yang dimiliki oleh hewan yang biasa kita kenal dengan 3, ya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contoh hewannya seperti ayam, burung, ikan, katak, dan penyu. Nanti kalian bisa baca ya bagaimana proses ovipar itu. Kemudian yang kedua, ada vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya di sini hewan vivipar adalah kucing, sapi, kuda, gajah, dan ikan paus. Nah, biasanya kalau hewan vivipar ini bisa kita identifikasi dengan mudah ya. Biasanya hewan vivipar ini dia memiliki daun telinga yang jelas. Itu biasanya dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar, adalah perkembangbiakan yang memadukan antara ovipar dan vivipar. Maksudnya yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Bagaimana dia bisa bertelur sekaligus melahirkan? Nah, seperti ini penjelasannya ya. Sel telur induk betina akan dibuahi oleh sperma dari induk jantan. Setelah sel telur dibuahi, masih di dalam tubuhnya ini ya, embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Jadi di dalam tubuh induknya akan ada cangkang telur, kemudian telur akan tumbuh membesar di dalam tubuh induk betina. Kemudian embrio di dalam telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya, telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya. Kalau ovipar, tadi menetasnya di luar tubuh induknya, jadi keluar dari tubuh induk itu dalam bentuk telur. Sedangkan pada hewan ovovivipar, telurnya itu menetas di dalam tubuh, sehingga setelah menetas perlu ada lagi proses yang namanya melahirkan. Makanya hewan ovovivipar dikatakan hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ada di sini, ada ikan pari, kuda laut, bunglon, dan ular pucuk. Lanjut. Nah, seperti tadi ya, secara ovipar maupun secara vivipar, perkembangbiakan hewan itu memiliki manfaat masing-masing. Ini kita analisa dulu ya secara ovipar atau secara bertelur ya. Nah, manfaat perkembangbiakan secara ovipar yang pertama adalah
embrio terlindungi oleh cangkang sehingga terhindar dari guncangan dan benturan. Jadi cangkangnya, kalian mungkin pernah lihat telur ayam, itu cangkangnya itu melindungi embrio atau bayinya dari guncangan atau benturan. Kemudian yang kedua, telur dapat ditempatkan di sarang sehingga terhindar dari musuh, bisa dijaga oleh induknya, seperti itu ya. Kemudian ternyata perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan juga memiliki beberapa manfaat. Di sini contohnya ada dua. Yang pertama, embrio terlindungi oleh tubuh induknya sehingga embrio yang sedang berkembang terhindar dari serangan musuh. Karena ada di dalam tubuh ya, jadi induknya secara langsung bisa melindungi dan membawa kemana saja embrionya. Yang kedua, saat embrio berkembang menjadi janin, kebutuhan makanannya itu terjamin oleh induknya karena ada tersalur, kalau manusia itu ada seperti tali pusar yang menyalurkan suplai makanan dari tubuh orang tuanya atau ibunya ke bayi atau janinnya. Sama, hewan juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Masih berkaitan dengan tema kita ya. Hewan dan tumbuhan itu serta manusia itu tinggal di lingkungan. Nah, biasanya hewan dan tumbuhan itu banyak juga yang tempat tinggalnya atau habitatnya di hutan. Namun seperti kita tahu pada saat ini banyak hutan yang sudah berubah fungsinya atau mengalami kerusakan. Nah, beberapa hal penyebab kerusakan hutan itu salah satunya adalah alih fungsi lahan dan pembukaan lahan yang tidak terkendali. Biasanya hutan telah dialihfungsikan, yang tadinya hutan ini menjadi tempat pemukiman penduduk. Nah, sementara itu pembukaan lahan juga banyak dilakukan untuk membuat lahan pertanian, perkebunan, jalur transportasi. Akibatnya hutan yang dulunya luas semakin lama semakin berkurang. Padahal hutan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kita atau hewan secara langsung sebagai sumber makanan, tempat tinggal, dan tempat berlindungnya. Kemudian, selain alih fungsi lahan tadi, kerusakan hutan juga diperparah adanya penebangan liar. Penebangan pohon hutan yang tidak terkendali menyebabkan hewan-hewan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Dan akhirnya makanya bisa saja hewan-hewan tersebut malah masuk ke pemukiman sehingga dan mengganggu kita. Ya. Terus, kemudian juga hewan-hewan di hutan itu banyak yang berkurang jumlahnya karena diburu secara liar. Akibatnya hewan-hewan hutan lama-kelamaan akan punah akibat kelaparan karena hutannya rusak, tidak ada tempat sumber makanan, dan perburuan. Oke, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Ini ada pada tabel, nanti kalian bisa baca di rangkuman kalian sendiri ya, yang Ibu share. Lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, sekarang kita bahas perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan yang terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif ada bermacam-macam. Yang pertama ini adalah stek. Kalian lihat ya, stek. Stek dilakukan dengan menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Stek itu ada dua, ada stek batang, artinya batangnya yang ditancapkan ke tanah. Yang kedua ada stek daun, berarti itu daunnya yang ditancapkan ke tanah dan akan menjadi individu baru. Nah, contoh tumbuhannya ada ketela pohon atau singkong, mawar, bambu, cocor bebek, dan begonia. Lanjut, yang kedua adalah cangkok. Cangkok dilakukan dengan mengupas kulit batang, lalu menambahkan tanah pada batang agar akar dapat tumbuh. Kita bisa lihat ya, nih tahap pertama. Ini biasanya dipilih ya, tidak semua pohon bisa dicangkok. Biasanya yang dicangkok adalah tumbuhan yang pohonnya berkayu, seperti mangga, jeruk, jambu, dan rambutan. Nih, kita pertama tuh pilih dulu cabang yang memungkinkan untuk dicangkok ya. Kemudian dikupas kulitnya, bagian kulitnya, kemudian dibersihkan, lalu dimasukkan tanah di bagian yang sudah dikupas tadi, lalu masukkan tanah kemudian dibungkus dengan sabut kelapa bisa atau plastik. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh akar yang seharusnya di situ kan secara normal tidak tumbuh akar, tapi
tapi dengan bantuan manusia bisa tumbuh dengan akar, sehingga nanti kalau sudah dirasa akar sudah cukup kuat, bisa dipotong bagian ini, kemudian ditancapkan di tanah. Inilah yang kita kenal dengan tanaman cangkokan, yang biasanya bibit-bibitnya banyak dijual di tempat penjual bunga atau mungkin di pasar. Ya. Lanjut yang ketiga, mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan atau menyambungkan dua batang tanaman sejenis. Ini biasanya ketika kita ingin meningkatkan kualitas dari pohon tersebut, biasanya kita bisa melakukan hal ini. Mungkin pohon yang pertama ini buahnya kurang manis tapi besar, sedangkan pohon yang satu ini buahnya kecil tapi manis. Sehingga untuk menggabungkan keunggulan dua tanaman tersebut, kita bisa dengan cara mengenten atau menyambung. Kalian bisa lihat ya tahapannya seperti ini, dicermati saja gambarnya. Contoh tanaman yang bisa dienten itu kopi, mangga, dan durian. Lanjut. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan membengkokkan batang pada tanah lalu kemudian menimbunnya. Nah, syarat tumbuhan yang dapat dirunduk yaitu mempunyai batang yang lentur, batang atau lentur ya. Contohnya di sini ada tanaman apel, alamanda, dan anyelir. Nah, ini kayak sepertinya merunduk ini dilakukan di batangnya nih, kita pilih dulu, oh batangnya ini sudah panjang dan lentur sehingga bisa kita tanam. Tuh, lihat, tidak diputus dari tanaman sebelumnya, tapi dibengkokkan, kemudian ditimbun dengan tanah. Nanti bagian yang tertimbun dengan tanah ini akan memunculkan akar baru. Saat akar baru sudah kuat, ini bisa dipotong dan menjadi individu baru lagi. Kemudian ada okulasi atau menempel mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk. Ini harus sejenis ya. Seperti tadi, biasanya kan pohon ada yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika kalian ingin memadukan keduanya agar mendapatkan hasil tumbuhan akhir yang maksimal, bisa melakukan dengan cara menempel seperti ini. Nih, cara-caranya ya. Diambil dulu tunas dari pohon sebelumnya, kemudian pohon satunya lagi itu dikupas seperti ini untuk ditempelkan tunasnya. Nanti tunas yang sudah ditempel itu diikat atau dibungkus sehingga nanti merekat dengan kuat dan bisa tumbuh bersama dengan pohon yang baru. Contohnya bisa diokulasi itu ada pohon mangga, rambutan, dan nangka. Oke, manfaat perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama, lebih mudah mengembangbiakan tumbuhan tanpa perlu menunggu berbuah. Ya. Yang kedua, dapat mengembangbiakan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik atau mirip dengan induknya dengan waktu yang lebih cepat pastinya ya. Yang keempat, menghasilkan tumbuhan baru dengan kualitas buah yang lebih baik. Yang kelima, mendapat tumbuhan baru yang lebih tahan terhadap penyakit. Serta yang keenam, tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Ya, jadi dengan cara vegetatif buatan ini, dengan bantuan manusia, kita bisa membantu proses perkembangbiakan tumbuhan menjadi lebih cepat tumbuh, lebih cepat berbuah, kualitas buahnya lebih baik, lebih kuat, ya. Oke, ini tugas keterampilan kalian. Berkaitan dengan tema kita, kalian tadi sudah mengenal bagaimana cara tumbuhan berkembang biak, cara hewan berkembang biak. Kemudian tadi kita sudah melihat bahwa hutan itu luasnya semakin kesini semakin kecil, semakin berkurang, dan ada juga perburuan liar serta penebangan hutan secara liar, sehingga kita perlu membuat poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Di sini kalian nanti bebas kerjakan di kertas HVS ya, bebas memilih salah satu aja, mau hewan saja, mau tumbuhan saja boleh. Ya, kalau pilih tumbuhan dan hewan itu usahakan tumbuhan dan hewan yang mungkin kalian anggap langka. Ya, kemudian ada 3 poin yang harus kalian jelaskan di poster tersebut. Tentu saja ada gambar hewannya atau tumbuhannya. Kemudian jelaskan cara perkembangbiakannya seperti apa. Ini contohnya ya. Harimau Sumatera berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Cukup sampai di situ. Kemudian manfaatnya harimau Sumatera ini apa? Yang pertama, menjaga kestabilan rantai makanan, menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi hutan. Itu. Jadi, cara perkembangbiakan, manfaat, kemudian cara melestarikannya bagaimana agar harimau Sumatera tidak punah. Kalian bisa jelaskan di poin ketiga. Misalnya di sini mendirikan taman nasional, membuat penangkaran harimau, tidak melakukan perburuan liar, serta melestarikan hutan untuk tempat tinggal harimau. Ya, jadi kalian boleh pilih satu hewan saja
atau tumbuhan saja. Ini juga ada di rangkuman, kalian bisa baca baik-baiknya. Yang jelas ada 3 poin yang harus kalian cantumkan. Yang pertama tentunya nama tanamannya atau tumbuhannya ditulis dengan jelas, kemudian gambarnya, cara perkembangbiakannya, manfaat, serta cara melestarikannya. Oke anak-anak, Ibu akhiri video kali ini, sudah cukup panjang. Ibu harap kalian bisa menyimak video ini sampai akhir. Oke, kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, boleh tanyakan kembali ke Ibu. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.